Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah ala taha salatullah Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh dan pengajian subuh Masjid Ar-Rahman yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang pertama dan yang utama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur dan usia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia juga dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para haji, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, juga para pengurus RT, pengurus RW, dan seluruh jamaah sekalian
yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dalam kesempatan ini tidak bisa disebutkan satu persatunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Sabtu ini menurut hitungan bulan atau tahun Hijriah kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini memiliki keistimewaan yang pertama, bulan Zulqa'dah ini termasuk arba'atun hurum, yakni 4 bulan yang diharamkan terjadinya peperangan. Sebagaimana kita ketahui 4 bulan tersebut yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang keempat yaitu Rajab. Keutamaan yang selanjutnya yakni bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haji, ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang pada tahun ini sudah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni panggilan untuk melaksanakan ibadah haji sudah berangkat, ya. Bahkan yang di Madinah pun sudah mulai akan berpindah ke Makkah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini dan umumnya seluruh keluarga kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Informasi dari Biro Haji dan Umroh, masa tunggu di Kabupaten Bogor itu 23 tahun, ya. Jadi kalau baru didaftar tahun ini, insya Allah berangkatnya tahun 2048, ya. Jadi bagi jamaah sekalian yang memiliki rezeki, ya, bisa daftar dari sekarang. Kenapa? Karena masa tunggunya cukup lama, ya, kurang lebih 23 tahun. Jamaah sekalian, insya Allah tema pengajian subuh pada hari ini kita akan membahas mengenai al-qalbu, yaitu hati, atau kita kasih tema manajemen hati. Kenapa hal ini penting? Karena pada saat ini orang banyak terlena dengan urusan duniawi, banyak orang terlena dengan apa yang dia pandang. Banyak orang yang terlena hanya memikirkan yang nampak saja. Terkadang kita lupa memikirkan yang menjadi puncak daripada apa yang nampak. Apa? Yaitu hati. Makanya jamaah rahimakumullah, di dalam hal ini ada kutipan, yakni Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya wallahu a'lam bimurad. Yauma, yakni akan datang suatu masa, akan datang suatu hari, atau akan datang suatu waktu, apa? La yanfa'u, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Apa yang tidak akan bermanfaat sedikit pun? Yang pertama, nanti pada saatnya tidak akan bermanfaat pada hari tersebut, yakni malun, harta. Jadi harta yang tiap hari kita kejar, harta yang tiap hari kita usahakan, bahkan kita melupakan rasa lelah kita terus mengejarnya tanpa kenal lelah, tanpa kenal letih. Nanti suatu masa harta tersebut tidak akan bermanfaat, tidak akan ada gunanya. Yang kedua apalagi? Wala banun, dan juga pada hari tersebut tidak akan bermanfaat, yakni anak-anak kita. Anak-anak kita yang kita besarkan, yang kita rawat, yang kita nafkahi, suatu saat nanti tidak akan ada manfaatnya.
Lalu apa yang akan bermanfaat? Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Jamaah rahimakumullah, inilah kita pentingnya di saat kita mengaji itu tuntas. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas, ini bahaya. Oh, berarti harta kita, anak kita tidak akan bermanfaat seandainya kita mengajinya tidak selesai. Makanya kalau di dalam ilmu tajwid, kalau ada kata illa itu bagusnya walaupun ada ayat itu dilanjutkan. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Biar apa? Biar artinya itu tidak terjeda. Seperti kita membaca surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Nah, jadi tepatnya itu berhenti bukan kata usrin, tapi minimal pada kata illa. Kemudian kita ulangi lagi. Illal ladzina amanu ila akhirih. Seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada ilahnya, itu bagusnya dilanjutkan. Makanya dalam Al-Qur'an kalau ada kata ilah itu ayat sebelumnya ada ayat, kemudian di atasnya ada lam alif. Lam alif itu secara hukum namanya mamnu. Jadi harus dilanjutkan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi tadi disampaikan pentingnya kita mengaji sampai tuntas. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas, khawatir terjadi kesalahpahaman. Makanya di zaman saat ini, zaman dunia medsos, media sosial, ketika kita menerima informasi, apakah itu berupa teks, berupa gambar, berupa video yang biasa di-share, nah kita harus hati-hati dan waspada. Karena kalau kita hanya melihat potongan teks atau gambar hasil editing atau hanya potongan video, takut nanti terjadi fitnah. Kenapa? Jangankan video, jangankan foto, jangankan teks, Al-Quran pun kalau tidak tuntas mengajinya akan beda maknanya, ya. Kan di dalam surah ini juga Al-Maun, kalau kita tidak selesai sama juga. Fawailul lil musallin. Itu kalau kita bacanya segitu salah. Tapi kalau kita lanjutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh, yang celaka dalam salat itu yakni orang-orang yang lalai dalam salatnya, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, perlu digarisbawahi bahwasanya harta yang tidak akan bermanfaat itu apabila harta tersebut tidak ditasarrufkan, tidak digunakan di jalan Allah. Itu garis bawahinya, ya. Jadi harta yang dicari, harta yang ditumpuk tanpa dikeluarkan zakat malnya, tanpa dikeluarkan infaknya, tanpa dikeluarkan sedekahnya, tanpa dipakai untuk membantu orang lain, bahkan harta tersebut malah digunakan, malah menjadikan kita lupa ingat kepada Allah. Itulah gambaran harta yang tidak akan bermanfaat. Kan dulu ada kisahnya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat namanya Sa'labah. Yang Sa'labah ini jamaah rahimakumullah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan sahabat yang sangat miskin. Bahkan dikisahkan Sa'labah ini saking miskin-miskinnya Sa'labah, dia di rumahnya hanya memiliki sarung yang dijadikan alat sholat itu hanya satu-satunya. Kita mah di rumah kalau kita buka lemari minimal 12 mah ada minimal itu ya. Kenapa? Karena tiap tahun pas lebaran beli satu. Kalau kita hitung bisa 12 bahkan bisa 20 sarung yang kita miliki. Nah, ternyata Sa'labah ini bukan hanya dia memiliki satu sarung saja, termasuk sarung yang biasa dia pakai pun dipakai juga oleh istrinya. Makanya Sa'labah ini ketika dia melaksanakan sholat, kemudian
Setelah pelaksanaan sholat, dia tidak pernah ikut zikir, dia tidak pernah ikut doa. Dalam kisahnya begitu. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia langsung pulang. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa engkau selepas pelaksanaan sholat selesai suka langsung pulang? Tidak duduk terlebih dahulu seperti kami berdoa, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, bukan berarti saya ini tidak mau duduk lama-lama di masjid. Bukan berarti saya ini tidak mau memperbanyak zikir dan doa kepada Allah setelah habis sholat. Tapi ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki sarung yang saya pakai ini satu-satunya. Dan ketika sarung ini saya pakai, di rumah istri saya sudah menunggunya. Makanya saya cepat-cepat pulang. Apa? Agar istri saya tidak terlambat melaksanakan sholat. Sama sebegitunya, jemaah rahmatullah. Oh begitu, ya, kata Rasulullah. Kurang lebih begitu komentarnya. Kemudian selepas kejadian tersebut, kurang lebih 3 hari kemudian, Sa'labah memberanikan diri menghampiri Rasulullah. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya ini sudah tidak kuat lagi menahan diri sebagai orang fakir, sebagai orang duafa dan sebagai orang miskin. Ya Allah, saya ini ingin Engkau doakan agar aku ini menjadi orang yang kaya raya. Itu ya. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, emang engkau enggak lihat saya ini kaya atau miskin? Kaya atau tidak? Kata Rasulullah. Mendengar jawaban dari Rasulullah seperti itu, Sa'labah pulang lagi. Kenapa? Karena merasa malu kepada Rasulullah. 3 hari kemudian Sa'labah bertemu lagi dengan Rasulullah dan memberanikan diri lagi. Ya Rasulullah, benar-benar gak kuat ya Rasulullah hidup dalam kemiskinan ini. Saya berjanji ya Rasulullah, seandainya Allah menjadikan diriku menjadi orang yang kaya raya, maka aku akan lebih rajin lagi beribadah. Aku akan lebih awal lagi ke masjid. Aku akan lebih banyak lagi zikir dan doa setelah sholat. Dan orang-orang fakir yang ada di sekelilingku, orang-orang miskin, anak-anak yatim, akan aku santuni di saat aku menjadi orang yang kaya raya. Kata Sa'labah. Rasulullah kemudian menjawab lagi, wahai Sa'labah, lebih baik harta sedikit yang Allah berikan kepadamu tapi bermanfaat daripada banyak tetapi melenakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawaban singkat dari Rasulullah seperti itu, Sa'labah pulang lagi. Dan kenapa? Karena merasa malu kepada Rasulullah. 3 hari kemudian datang lagi. Ya Rasulullah, saya ini benar-benar gak kuat hidup dalam kemiskinan. Tolong doakan ya Rasulullah agar aku ini menjadi orang yang kaya raya. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, kalau ini keinginanmu silahkan, akan aku doakan. Allahumma rzuq rizqan Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labatan. Kurang lebih begitu ya. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Doa Rasulullah itu luar biasa makbul. Berdoa saat itu langsung diijabah juga saat itu juga. Akhirnya oleh Rasulullah, Sa'labah ini diberikan kambing. Ya, yang pas kebetulan kambing tersebut pada saat itu sedang dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil. Kemudian dibawalah oleh Rasulullah, kemudian diulus oleh Rasulullah. Nah, ketika kambing tersebut melahirkan, beranak pinak, yang awalnya 1 melahirkan 3 menjadi 4. Kemudian anak-anak kambing ini tumbuh membesar. Kemudian si betinanya ini bunting lagi, terus semakin hari semakin banyak domba yang dimiliki oleh Sa'labah ini. Tapi sayang, Sa'labah yang ketika miskin dia berjanji kalau dia kaya akan lebih rajin lagi beribadahnya. Orang-orang fakir akan disantuni oleh Sa'labah di saat dia menjadi kaya.
ternyata Sa'labah lupa dengan janjinya, yang justru ketika kambingnya semakin banyak, ekonomi Sa'labah sudah mulai meningkat. Bahkan Sa'labah memiliki puluhan bahkan ratusan kambing pada saat itu, dan sudah termasuk orang yang menjadi orang kaya. Semakin jauh ternyata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya dia rajin sholat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabatnya, sudah mulai dia terlambat alias masbuk. Bahkan bukan hanya masbuk, dia sudah memberanikan diri di saat panggilan azan tiba. Hayya 'alas shalah. Para sahabat datang ke masjid. Kata Sa'labah, waduh, saya masih sibuk ngurusi kambing. Akhirnya apa? Dia sudah berani tidak mau lagi ke masjid. Semakin hari kambingnya semakin banyak, maka pada saat itu juga Sa'labah semakin lupa kepada Allah, bahkan berani meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ini Sa'labah kemana katanya? Yang dulu ketika dia fakir, ketika dia miskin rajin, sekarang sudah mulai lupa. Wahai sahabat, coba datangi Sa'labah, dan Sa'labah sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya. Coba ingatkan agar bisa kembali bersama kita, dan kita ingatkan juga Sa'labah sudah mencapai nisabnya, sudah wajib mengeluarkan zakat. Coba kita ambil. Datanglah sahabat utusan Rasulullah mengingatkan, dulu ketika dia miskin, ketika dia fakir, dia rajin beribadah. Kemudian saat ini sudah mulai berani meninggalkan kewajiban agama. Ketika dinasihatin, bukannya menerima. Bahkan ketika diingatkan untuk mengeluarkan zakat mal dari zakat peternakan kambingnya, dia pun tidak mau, bahkan menolaknya. Akhirnya sahabat utusan Rasulullah ini kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan informasi, ternyata Sa'labah sudah 180 derajat beda sekali sikapnya. Akhirnya apa komentar Rasulullah? Celaka Sa'labah. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Kemudian berganti pada masa Khalifah Abu Bakar, dan Abu Bakar pun wafat. Berganti lagi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'labah ini sudah mulai tersadar lagi. Oh iya ya, sudah bertahun-tahun saya ini jarang ke masjid, jarang berjamaah. Saya ini terlalu sibuk mengurusi harta. Saya sekarang sudah mau mulai insaf lagi. Dan ingat, yakni dulu Rasulullah pernah mengutus sahabatnya untuk mengeluarkan zakat peternakanku. Saya ingin mengeluarkan. Akhirnya apa? Ketika dia mulai tersadar, kemudian dia ingin mengeluarkan zakat, menyerahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata pada saat itu Umar bin Khattab sudah menolaknya. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, dulu ketika Rasulullah ada, engkau tidak mau mengeluarkannya. Kenapa? Karena dulu pun engkau menolak apa yang diperintahkan Rasulullah, maka pada saat ini pun aku menolak apa yang akan engkau keluarkan. Akhirnya apa? Sa'labah wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena terlalu sibuk memikirkan hartanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah gambaran kisah Sa'labah yang ternyata ketika dalam hal ibadah jangan sampai kita menunggu. Nanti aja ibadah mah kalau udah jadi orang kaya. Kan kalau jadi orang kaya mah enak. Bawa sejadah, sejadahnya paling bagus. Pakai baju, bajunya paling bagus. Pakai peci, pecinya paling bagus. Kemana-mana enak jadi orang. Jangan, kenapa? Kita tidak tahu. Boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, inilah yang terbaik. Kenapa? Belum tentu ketika Allah berikan segalanya kepada kita, belum tentu kita mau ibadah. Sebagaimana kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada Sa'labah. Termasuk sebentar lagi kita kurban. Sebetulnya kurban ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan kurban? Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud contohnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak melaksanakan tahajud tidak ada ancaman.
Artinya apa? Orang yang melaksanakan tahajud berarti dapat pahala, tidak melaksanakan tahajud tidak diancam. Puasa sunnah Senin Kamis bagus. 6 hari di bulan Syawal seperti kemarin kita lakukan itu bagus, berpahala. Tidak ada ancaman orang yang tidak melaksanakan Senin Kamis dosa, tidak ada. Tapi luar biasanya kurban. Kurban ini walaupun secara hukumnya adalah sunnah, tetapi bagi orang yang ada kelapangan rizki tapi tidak tergerak hatinya untuk berkurban, maka diancam. Bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallan. Orang yang memiliki kelapangan rizki, orang yang memiliki uang, orang yang memiliki tabungan yang cukup untuk berkurban, akan tetapi orang tersebut tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan kurban, maka kata Rasulullah, wala yaqrabanna musallana. Saking marahnya Rasulullah kepada orang tersebut, saking tidak sukanya terhadap tingkah laku orang tersebut, mampu tapi tidak mau berkurban, kata Rasulullah, wala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat pada musolaku. Sama segitunya. Hanya jamaah rahimakumullah, mumpung masih ada waktu, mari kita sama-sama niatkan untuk berkurban. Kenapa? Karena kurban ini beda dengan haji, beda dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya 1 kali, ya udah seumur hidup, ya. Tapi kalau kurban, kalau ada kelapangan rizki, bagusnya tiap tahun. Nah, atau misalkan boleh juga tiap tahun atas nama diri kita sendiri, atau tiap tahun ini kita gilir. Tahun ini buat diri kita sebagai kepala keluarga. Tahun depan buat istri. Tahun depan buat anak nomor 1. Tahun depan lagi buat anak nomor 2. Biar apa? Setidak-tidaknya setiap tahun di internal keluarga kita ada yang kurban. Coba. Pahalanya itu bukan hanya pahalanya per ekor, bukan. Jadi pahala kurban itu dihitungnya bukan per ekor, tapi per helai rambut. Setiap helaian rambut dihitung 1 kebaikan. Makanya semakin besar hewan kurban yang kita kurbankan, berarti otomatis bulunya semakin banyak. Semakin banyak bulunya, semakin banyak dagingnya, berarti semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Jadi kan kalau kurban ada harga-harganya. Ada tipe A 3 juta, tipe B 3,5 juta, tipe C 4 juta misalkan. Kalau kita lagi banyak rezeki, maka pilihlah yang terbaik. Atau setidaknya pilihlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu ya jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini, harta yang tidak akan bermanfaat itu kalau harta tersebut tidak dikeluarkan haknya. Tapi dengan harta tersebut, kalau kita keluarkan haknya, zakat malnya kita keluarkan, infak sodakonya kita keluarkan, ada fakir miskin kita bantu dengan harta kita, ada pembangunan masjid kita bantu dengan harta kita, ada orang-orang yang kelaparan kita bantu dengan harta kita. Insya Allah kalau harta yang seperti itu termasuk harta yang akan menyelamatkan dan akan memberi manfaat. Kenapa? Karena harta itu prinsipnya begini. Harta yang kita makan, maka ujungnya akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan, maka ujungnya akan menjadi rebutan warisan. Tapi harta yang akan kekal abadi adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sodakohkan. Itulah menjadi investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang kita. Jamaah rahimakumullah, yang kedua yang tidak akan bermanfaat itu yakni banun. Apa itu banun? Anak-anak kita. Ya, ini pun perlu digarisbawahi. Anak yang tidak bermanfaat itu anak-anak yang ketika dia tumbuh, yang ketika dia berkembang, tidak kita didik dengan baik, tidak kita arahkan dengan pondasi-pondasi agama yang kuat,
Sehingga apa? Karena tidak dididik dengan baik, tidak diarahkan dengan pondasi agama yang baik, maka anak tersebut jauh dari Allah, bahkan anak tersebut bergelimang dalam dosa, sehingga anak kalau dalam kondisinya seperti itu bukan akan mendatangkan manfaat, tetapi malah justru akan memadorotkan. Kalau bahasa Jawanya, hana caraka data sawala. Anaknya celaka, ayah bapaknya ke bawah-bawah. Tapi sekarang ada fenomena baru nih Pak Rudi ya. Anak itu kalau lihat anak-anak agak nakal sedikit, jangan nakal, nanti dijemput gubernur ke barak militer. Itu jadi fenomena ya. Jangankan anak-anak remaja, anak-anak SMA, SMP ya. Anak kecil pun sekarang udah mulai takut. Kalau nangis terus, nanti dilaporkan ke Pak Gubernur, dibawa ke barak militer. Kenapa? Bisa mengalahkan sebut anak sendiri baru 3 tahun, kan ada videonya nih ya, yang tidak mau makan, yang tidak mau mandi, yang nangis terus, nanti akan Pak Gubernur jemput. Lihatin video ini jadi fenomena baru. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus ya. Setidaknya menjadi didikan bagi anak-anak kita. Nah, tapi justru anak yang kita didik dengan baik, anak yang kita besarkan dengan penuh kebaikan, dengan penuh pendidikan, dengan penuh akhlak, justru itulah anak yang akan menjadi kebermanfaatan bagi kita. Bahkan termasuk tadi harta, termasuk tadi anak, kalau kita bisa menjalankannya dengan baik, termasuk 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus di saat orang tersebut sudah tiada. Kan amalan yang tidak akan terputus itu sedekah jariyah atau wakaf, anak yang ilmu yang bermanfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Illa man atallaha biqalbin salim, nanti suatu saat akan datang pada masanya tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Makanya dulu kan ada salah seorang ustadz mempopulerkan manajemen hati ini, sampai ada lagunya tuh Pak Rudi kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya hidup ini. Bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Tapi ada juga tuh idenya selenehannya ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah istri, hati-hati suami nikah lagi. Ada juga seperti itu ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, hati ini kalau kita ibaratkan dalam sebuah pemerintahan, hati ini bagaikan rajanya. Sehingga pantas setiap kita mau melaksanakan ibadah, sebelum ibadah tersebut kita lakukan diawali dari hati. Kita mau sholat, rukun pertama niat. Kita mau puasa, sebelum kita menahan lapar dan haus, yang pertama kali kita lakukan niat dulu. Kita mau wudhu, yang pertama kali kita lakukan niat dulu. Kita mau haji, mau umrah, sebelum kita melakukan tawaf dan lain sebagainya, niat dulu. Makanya inilah membuktikan kepada diri kita semuanya betapa pentingnya hati ini, betapa pentingnya kita menjaga hati ini. Sehingga apa? Hati ini bagaikan raja di dalam tubuh kita. Sedangkan mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya ibarat prajuritnya. Artinya apa? Apa yang terbesit di dalam hati nanti akan berdampak terhadap anggota tubuh yang lainnya. Nah, kita kan gak bisa melihat hati seseorang itu baik atau tidak.
Betul. Kita tidak bisa melihat hati seseorang itu baik atau tidak, tetapi kita bisa melihat dampak fisik atau dampak dohir yang nampak. Kenapa? Misalkan di teko terisi air kopi, kita tuangkan ke gelas, maka yang keluar adalah air kopi juga. Di teko berisi air teh, ketika kita tuangkan ke gelas, maka yang keluar adalah air teh. Begitupun ketika di dalam teko isinya adalah air putih, maka ketika dituangkan pun akan keluar air putih. Artinya apa? Yang nampak secara fisik itu adalah menunjukkan gambaran hati seseorang. Jadi kalau perangainya baik, akhlaknya baik, maka insya Allah berarti hati orang tersebut pun baik. Tapi kalau bawaannya marah, tapi kalau bawaannya iri, kalau bawaannya mencaci maki terus, kalau bawaannya suudzon terus kepada orang lain, berarti pertanda hati orang tersebut pun seperti itu. Kenapa? Apa yang dia keluarkan adalah gambaran apa yang ada di dalamnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah, yang apabila segumpal darah tersebut baik, idza soluhat kulluh, ketika segumpal darah tersebut baik, maka seluruh jasadnya itu akan baik. Sebaliknya, ketika segumpal darah tersebut buruk, segumpal darah itu rusak, maka akan rusak pula lah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah, wahia al-qalbu, yang disebut dengan segumpal darah tersebut adalah hati. Artinya apa? Kalau hati kita selamat, maka insya Allah pikiran kita, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya juga akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau hatinya rusak, maka kemungkinan besar nanti akan muncul pikiran kotor. Matanya akan melihat sesuatu yang kotor. Telinganya akan senang mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Begitupun mulutnya akan senang mengeluarkan sesuatu yang tidak baik juga. Sehingga salah seorang ulama mengkategorikan hati itu ada 3 golongan. 1, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Ya. Kenapa hati ini bisa dikatakan hati menjadi mati? Karena dalam riwayat sebagaimana dituliskan di dalam handout ini disebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan saudatan. Jadi di saat seorang hamba itu berbuat dosa, di saat seorang hamba itu berbuat kesalahan, maka pada saat itu juga diberikanlah satu titik hitam di dalam hatinya. Nuqtatan saudaud, yakni ditempelkan satu titik. Ibaratnya seperti kita punya kertas putih gitu ya. Kalau misalkan berbuat salah, maka ada titik dari pulpen kita. Semakin banyak kesalahan yang dia lakukan, maka akan semakin banyak titik-titik itu. Yang awalnya titiknya 1 menjadi 2 menjadi 3 terus. Bahkan kalau sampai kepada qalbun mayyit, hati yang mati, maka kebeningan hatinya itu akan tertutup oleh noktah-noktah tadi, oleh titik-titik tadi, sehingga hatinya menjadi hitam. Kalau hatinya menjadi hitam, maka akan mengeras seperti batu. Sehingga kalau dalam bahasa hati itu, bahasa orang tua mengingatkan begini. Nah, hati itu kalau keras, bisa keras melebihi batu. Nah, katanya begitu. Ya, nasihat dulu orang tua seperti itu. Tapi ingat, kalau seseorang itu hatinya lembut, maka kelembutan hati itu bisa lebih lembut daripada tahu. Jadi kalau keras lebih keras daripada batu, tapi kalau lembutnya bisa lebih lembut daripada lembeknya tahu. Itu hati manusia, ya. Nah, fa idza huwa naza'a
wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Ketika seseorang berbuat dosa, maka dikasih satu titik hitam di hatinya. Ketika berbuat lagi, maka dikasih titik hitam kedua dan seterusnya. Tapi ingat, bagaimana cara membersihkan ketika hati kita itu dikasih titik hitam? Maka caranya yakni naza'a wastaghfara, dengan memperbanyak istighfar. Wa taba sukita qalbuhu, maka ketika kita membaca istighfar dan meninggalkan dosa tadi, maka hati tersebut akan bersih kembali dari noktah hitam itu. Kalau bahasa mudanya dihapus lagi. Berbuat salah, kasih titik. Taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, dihapus, bersih lagi. Makanya inilah pentingnya kita memperbanyak istighfar. Kan di dalam riwayat pun disebutkan Rasulullah aja yang sudah dimaksum, sudah terjaga dalam dari dosa dan kesalahan, itu istighfar Rasulullah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita yang tiap hari banyak dosa, yang tiap hari banyak salah, berarti istighfar kita itu harus jauh lebih banyak. Ya minimalnya, ini minimalnya setelah sholat 3 dah itu minimalnya. Mau istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Mau astagfirullahaladzim, segitu juga boleh. Mau mau rajanya istighfar, selalu istighfar, boleh. Itu lebih bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai seterusnya. Ya, biar apa? Biar kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu terhapus dengan istighfar tadi. Nah, kita lanjutkan. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ra'un alladhi dzakarallaha kallabal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Jadi semakin banyak dosa yang dilakukan akan semakin tertutup hatinya. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka hatinya akan semakin bening, akan semakin bercahaya. Tuh, qalbun mayit, hati yang mati. Ada lagi qalbun marid, hati yang sakit. Ketiga apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Sehingga jamaah rahimakumullah, kenapa pentingnya kita membicarakan hati? Karena kalau seseorang sakit, apakah itu sakit flu, batuk, sakit darah tinggi, sakit mah, kemudian sakit TBC dan lain sebagainya, itu jelas ada dokternya. Kenapa? Sakit gigi, oh datang ke dokter ini. Kenapa? Karena dia spesialis dokter gigi. Kenapa? Oh saya mah ini sakit suka pusing, ya, flu batuk, oh datang ke dokter ini. Kenapa? Dia spesialisnya. Tapi kalau kita berbicara hati, belum ada dokter, belum ada ustadz yang buka spesialis. Kenapa? Saya ini suka iri hati, oh datang ke dokter ini. Kenapa? Dokter ini atau ustadz ini spesialis mengobati iri hati, mengobati rasa sombong. Nggak ada. Artinya apa? Yang bisa menata hati kita hanya diri kita dengan mendapatkan petunjuk dari orang yang kita percaya dan dengan bimbingan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat yang kedua di sini disebutkan ada doanya. Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmah. Bahwasannya hati semua umat manusia itu di antara 2 jari dari demikian jari Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Nah jamaah rahimakumullah, kalau kita membahas atau membaca hadis-hadis seperti ini atau ayat yang menunjukkan anggota tubuh yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kira-kira, jangan kita analogikan. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatul hawadis, beda dengan semua makhluk. Jadi jangan sampai kita membaca hadis ini di antara 2 jari, oh berarti jari Allah itu seperti ini, jangan. Kenapa? Ingat, Allah itu mukhalafatul hawadisi, beda dengan semua makhluk.
Artinya apa? Artinya yang dimaksud berada di antara dua jari itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita membaca yadullah fauqal jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Bukan berarti Allah punya tangan seperti tangan kita, bukan. Tetapi tangan di sana yakni kekuasaan Allah. Seperti itu ya, biar kita tidak salah memahaminya. Kaqalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasha, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini bahwasannya hati seluruh umat manusia itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah dan Allah bisa memalingkan hati seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik, begitupun Allah berkuasa yang awalnya baik kalau tergoda menjadi tidak baik, yang disebut dengan tidak istiqomah. Maka agar hati kita ini istiqomah, ini ada doanya. Boleh diikutin. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, ini doanya. Allahumma ya Allah, musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qulubana, maka palingkanlah hati kami. Artinya biar hati kita itu terfokus kepada apa? Ala ta'atika, kepada ketaatan. Atau ada lagi doa yang lain, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Boleh pakai itu. Atau boleh juga pakai doa Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Atau boleh juga Allahumma ya Allah rizkikanlah kepada kami qalban saliman, hati yang selamat, juga boleh. Yang penting ada doa yang kita panjatkan yang berkaitan dengan hati. Mau pakai doa ini boleh. Setiap kita selesai sholat, biasa kita berdoa, kita tambahkan dengan doa ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Biar apa? Biar hati kita ini condong, termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpalingkan kepada keduniaan yang semu. Terakhir, di sini di dalam riwayat terakhir disebutkan inna hadzal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid. Bahwasanya sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Ada besi di depan rumah kita, kehujanan, kepanasan, berkarat. Setelah berkarat kemudian rapuh. Kalau sudah rapuh biasanya patah. Nah, hati kita pun sama. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti besi yang berkarat. Kalau tidak diistighfarin, kalau tidak banyak menyebut asma Allah, maka hati kita itu akan berkarat. Ya. Qila fama jala'uha ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau hati kita berkarat seperti besi, lalu bagaimana cara membersihkannya? Maka kata Rasulullah, qala tilawatul Qur'an. Cara membersihkan hati agar hati kita tidak berkarat, yakni dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga dulu ketika Ramadan kita baca Al-Quran, kita rajin membaca Al-Quran. Bahkan ada yang khotam sekali, 2 kali. Kenapa? Kita bersemangat membaca Al-Quran. Maka selepas Ramadan pun, kapanpun dan dimanapun, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kita niatkan sebagai penawar dan obat untuk hati kita. Jamaah rahimakumullah, demikianlah pengajian yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, kita perlu menata hati kita. Karena menata hati kita pada hakikatnya jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengurus fisik kita. Hati kita bisa menjadi hati yang sakit, bahkan mati, dan kita berjuang jangan sampai mati ataupun sakit, tetapi harus memiliki hati yang selamat yang disebut dengan qalbun salim. Bagaimana caranya? Jauhkan hati kita dari sifat sombong. Jauhkan sifat kita dari sifat iri dengki, dari hasad, kemudian dari ujub, dari riya, dan sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian kita masukkan ke hati kita sifat sabar, sifat tawakal, sifat qanaah, sifat rasa syukur, dan juga sifat-sifat yang lainnya.
dengan harapan mudah-mudahan dengan kita mengelola hati kita, dengan kita memanage hati kita, mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin bersinar, semakin bersih, dan hati kita akan menggerakkan diri kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti hati yang bersih akan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan mudah-mudahan harapan kita semuanya nanti di saat Allah memanggil kita semuanya, kita terutama hati kita sudah benar-benar dalam keadaan qalbun salim, sehingga hati yang qalbun salim ini akan memberikan manfaat dan keselamatan kepada diri kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salahnya merupakan kealapan serta kehilapan saya pribadi. Terima kasih atas segala kehirapan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.